Nah, ini saya mau ajarkan, saya mau kasih tahu. Kullu bani Adam yantamuna ila asabatin illa walad Fatimah fa ana waliyuhum wa ana asabatuhum. Setiap anak Adam itu dia punya nasabnya ke pihak bapak, nggak bisa ke pihak perempuan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali anak-anaknya Fatimah Zahra, kata Rasulullah. Sesungguhnya anak-anaknya Fatimah Zahra itu saya bapaknya, saya walinya, saya ayahnya, dan saya tempat berpulang nasabnya. Jadi kenapa nasab Rasulullah SAW melalui anaknya yang perempuan justru, bukan anaknya yang laki-laki? Nih, Rasulullah SAW bukannya nggak punya anak laki-laki. Rasulullah punya anak laki-laki. Makanya nih di setiap maulid mestinya kita paham. Mestinya kita yang ngaku sebagai umatnya Nabi Muhammad ini paham, kenal Nabi Muhammad itu punya anak 3 laki-laki. Namanya siapa aja? Abdullah. Hah? Abdullah. Ya, ditanya begitu. Ada yang kenal nama anaknya Nabi Muhammad? Mau masuk surga katanya, mau dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Tapi anaknya Nabi Muhammad nggak kenal. Anak Siapa aja itu? Giliran anggota Blackpink pada kenal. Nah, kan? Anak-anaknya Rasulullah yang kita junjung, yang kita jadikan Rasulullah ini sebagai junjungan kita, pedoman kita, yang memberikan syafaat buat kita, tapi anak-anaknya kita nggak kenal. Pada zaman jahiliyah itu Nabi Muhammad diejek sebagai abtar, putus keturunannya karena nggak punya anak laki katanya. Anak laki-lakinya ini ada 3, Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. Apalin tuh? Siapa aja? Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. Apalin? Tiga-tiganya nih anak laki-lakinya ini meninggal di kala kecil. Orang-orang jahiliyah, kafir jahiliyah pada saat itu menghina Nabi, mengejek Nabi sebagai apa? Abtar, terputus keturunannya. Melihat Rasulullah SAW kekasihnya Allah ini dihina, Allah Subhanahu Wa Taala bela itu kekasihnya. Diturunkan surat apa? Al-Kautsar. Apa itu? Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wahai kekasihku, sesungguhnya orang-orang yang mengejekmu dengan terputus keturunannya, mereka yang mengejek itulah yang terputus, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di dalam hadis disebutkan innal ansab tanqati'u yaumal qiyamah ghairu nasabi wasababi wasihri. Setiap nasab di hari kiamat itu terputus kecuali nasabku, kata Rasulullah. Wasababi, dengan sebab kepadaku. Wasihri, dan pertalian pernikahan kepadaku. Jadi nasab orang-orang itu terputus. Makanya keturunan Rasulullah SAW itu mulia. Kenapa? Karena tersambung. Dia punya keturunannya ini, dia punya silsilahnya ini kepada Nabi Muhammad, darah dagingnya Nabi Muhammad. Begitu. Nah, keturunannya Nabi Muhammad khusus buat Nabi Muhammad itu dari Siti Fatimah Zahra. Kenapa begitu? Harus kita telaah hadis Ahlul Kisah namanya. Silahkan dikaji. Hadis Ahlul Kisah ini dikisahkan bahwasanya Ummu Salamah disuruh Rasulullah SAW panggil itu, kumpulkan. Siapa? Kumpulkan keluargaku. Ummu Salamah tanya, ya Rasulullah, siapa itu keluargamu serta keturunanmu? Disebutkan Fatimah Zahra, Ali bin Abi Thalib, Al Hasan dan Al Husain. Ketika mereka berkumpul, Rasulullah SAW naungi dengan sorbannya, makanya disebut Ahlul Kisah. Kisah itu sorban. Disitulah Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, merekalah ini adalah keluargaku. Haulai ahlu baiti, mereka itu adalah keluargaku. Wa haulai ahlu Muhammad, dan mereka itulah keluarganya Nabi Muhammad. Nah, para habaib itu nggak boleh terima sodakoh, haram. Para habaib itu nggak boleh juga terima zakat, apalagi haram buat dia. Berdasarkan dalil Rasulullah SAW, inna hadis sadaqah awsakhun nas la tahillu li ali Muhammad wala li ali Muhammad. Sesungguhnya sedekah ini, zakat ini adalah kotorannya manusia, tidak dihalalkan untuk Nabi Muhammad dan keturunannya Nabi Muhammad. Jadi kalau kita mau kasih apa-apa kepada keturunannya Rasulullah, bilangnya hadiah, bukan sedekah. Tuh. Keluarganya Rasulullah biar kata miskin, keturunannya nih nggak boleh terima zakat. Emang kayak anda orang bisa ngantri zakat begitu ambil kupon? Keturunan Rasulullah nggak bisa terima zakat. Kesian kan? Dari mana tuh kalau misalnya nggak mampu?
Kalau misalnya nggak makan, nah tanggung jawab kita semua bukan? Tanggung jawab kita semua. Oleh karena itu kita harusnya paham keturunan Rasulullah SAW itu berasal dari mana? Siti Fatimatul Zahra yang menikah dengan Sayyidina Ali, mempunyai anak Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Anak-anak Rasulullah yang lain ada lagi nggak? Ada. Yang perempuan itu ada 4. Selain Siti Fatimatul Zahra ada Ummu Kulthum, ada Ruqayyah, ada Zainab. Ummu Kulthum punya anak, disebut Ahlul Bait nggak? Disebut keturunan Rasulullah nggak? Tidak. Sayyidah Zainab punya keturunan, menikah dia ini. Anak-anaknya disebut sebagai keturunan nggak? Tidak disebut sebagai keturunan Rasulullah. Begitu juga dengan Sayyidah Ruqayyah. Yang disebut sebagai keluarga keturunan Ahlul Bait Rasulullah SAW adalah keturunannya Siti Fatimatul Zahra radhiyallahu taala anha dan dan terus sampai hari kiamat nanti. Jadi kalau ada yang bilang bahwasanya keturunan Rasulullah SAW itu terputus, tidak ada, Rasulullah nggak punya keturunan, berarti dia itu sama dengan orang kafir jahiliyah yang tuduh, yang ejek, yang hina Nabi Muhammad sebagai terputus atau apa. Sampai sini udah paham belum? Udah paham belum? Nah, Laskar Alawiyyin Indonesia itu membantu kita semua, membantu lembaga-lembaga nasab yang resmi, yang punya habaib kumpul di situ semua. Ini ada juga lembaga-lembaga palsu ini, dia bikinin orang-orang sebagai habib gitu. Ada juga, kita mesti hati-hati itu. Mestinya kita mesti dekat sama habaib. Jadi bagaimana lembaga yang benar nih? Ini hati-hati nih, semua berebut mau jadi habib nih sekarang, naudzubillah. Yang di medsos tuh lihat mau ngaku dari dari kalangan Al-Hasani, Al-Jailani, Ba'alawi. Ini ketahuan orang bodoh yang ngomong begitu tuh. Al-Jailani, Al-Hasani dengan Ba'alawi lain jalur. Masa satu jalur banyak bapaknya, bagaimana urusan? Nah, ini dia nih, itu kebodohan kita sekarang. Nah, urusan-urusan yang di medsos itu jangan repot ngurusin itu. Kita taklim di sini tempatnya Habib Fahlevi Al-Habsyi yang benar. Gimana cara wudhu, gimana cara sholat, gimana cara ngucapin lafaz Allah yang benar. Lafaz tuh tulisan lafzul jalalah Allah, alif lam ha, bukan alif waw lam ha, bukan. Sekarang ini banyak kan yang enggak, masih banyak enggak yang bilangnya Allah? Banyak enggak? Ntar malam mau hadir nggak tuh di tempat majelisnya Habib Fahlevi ada maulid? Insya Allah saya mah. Bener nggak itu? Salah. Bagaimana sebutnya insya Allah? Nggak ada Tuhan namanya Allah tuh, kagak ada, nggak ada. Yang ada Allah. Alif lam ha. Ngucapinnya tuh cuma di lidah aja, mulut sama bibir nih nggak usah bergerak-bergerak begitu. Dagunya juga nggak usah bergerak-bergerak, nggak usah so imut kayak ikan mujair. Au. Allah, bibir sama dagu itu nggak bergerak, makanya latihan. Sebut nama Allah yang benar. Bagaimana sholawat kita mau jadi kalau sebut nama Allahnya nggak benar? Giliran adzan pasang speaker kita rame protes gitu, nggak boleh tuh. Giliran kalimat takbirnya itu Allahu Akbar, ngucapannya kagak